karya Asrul Sani yang akan diperankan oleh Mika Rika Cahaya sebagai guru, Wajih Syauqil Hakim sebagai Bahri, Muhammad Altaf Hakim Bisada sebagai Hakim Ketua, Arisma Aulia Putri sebagai Hakim Ketua 1, Muhammad Katsana Didia Rasyad sebagai Hakim Anggota 2, Eka Lestari sebagai Pembela 1, Aisyah Sabra Al-Fauzi sebagai Pembela 2, Firda Asriani sebagai Penuntut Umum 1, Cipa Maulidina sebagai Penuntut Umum 2, dan Muhammad Rafi Juanda sebagai Tata Paku dan Suara. Di sebuah ruang sidang yang akan menyangkal Mario Arbawi 30 tahun lalu, Kapten Anwar salah dan harus dihukum mati, sehingga ia harus menghadapi tuntutan jaksa yang akan dihadiri oleh istrinya sebagai saksi utama. Marilah kita ikuti drama berikut ini. Silakan. Murni, saya ada sedikit pengakuan yang didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulunya adalah kekasih dari Kapten Anwar, tapi orang yang disukainya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami yang sekarang dan juga dicintainya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suaminya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap kami jawab dengan jujur dan tujuan pada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenal pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bakti dijatuhkan hukuman kepada sahabatnya atau pasti dia membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujurnya, saudara Nyonya. Tidak perlu meremehkannya. Saya tahu sifat suami saya. Dia adalah pejuang yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan jelas pada majelis ini. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran Anda. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar memamerkan inti kesetiaan pada suami yang sebelumnya sama sekali tidak punya begitu? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bakri, bukan yang mulia. Maaf yang mulia, saudara pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai berbicara. Saya tidak mengadili, saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara Anda meninggal, berapa lama kemudian Anda menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar, apa betul? Begitu cinta padanya, hingga lamaran saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, meskipun kepastian ini tidak penting. Dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk hidup semati. Itu biasa. Memang itu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta, lalu dia menikah. Berapa bulan kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri.
sedikit 2 bulan. 2 bulan, hebat sekali kesetiaannya yang kepada Tuhan Martin. Belum lagi jasadnya yang membusuk dalam kubur, nyonya sudah berpaling dengan laki-laki lain saingannya. Perempuan macam apa nyonya sebetulnya? Perempuan penyebar cinta yang dijadikan mudah dari laki-laki satu ke laki-laki yang lain, penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan sebuah simpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara terhormat, simpulan apa yang akan diambil dari pernyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan menjawabnya yang mulia. Saya tidak menunjukkan siapa-siapa, itu adalah prasangka saudara. Di sini, Saudara-saudara bicara melalui hakim. Maaf yang mulia, Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk substansi yang berbeda, Saudara pembela, silakan. Nyonya Murni, katanya Nyonya Murni 12 setelah kasus Nyonya meninggal. Memang Nyonya masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu yang begitu singkat dengan laki-laki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Kok bisa Nyonya jelaskan? setelah Anwar meninggal, saya hancur lebur. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri, tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan, senyum yang penuh perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bakti. Lalu saya membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia. Karena ia lelaki yang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah ada satu kata pun keluar dari mulutnya hal yang menggerukan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bakti. Lalu gimana kabar Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai tunangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? ya yang mulia. Nyonya Murni, apa saudara Bakti membahagiakan Anda? Dia berusaha sekuat membahagiakan saya dan saya menolak dia. Nyonya dusta. Bagaimana tidak? Baru tadi Bakti Nyonya menuntut pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat menjadikan kenangan. Karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang mengawini Nyonya adalah karena nafsu. Oh Tuhan, meninggalkan sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada lagi rahasia. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami terjemahkan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh kita berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan yang Tuhan ingat di pasar atau baca di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan mesraan kita berdua. Kalau begitu, tidak masuk akal sekali usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa koran yang jadi milik orang lain.
Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, saya ingin paparkan di sini bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melakukan Nyonya, apakah Nyonya mengatakan kata-kata kepada Bahri? Apa yang saya mengerti kecewanya, tapi yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa boleh saya mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Ayolah Muni, katakan yang sebenarnya. Hanya itu yang dapat menyelamatkan saya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh yang mulia, satu hal yang harus pasti, keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tetapi prajurit itu berbilang dan surat ini tidak sampai ke tangan. Surat ini ada pada saya. Saya minta supaya yang mulia Sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih sehingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda misal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda Saifullah. Terima kasih yang mulia, saya tidak akan mengajukan pertanyaan saya. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak yang mulia. Apa ada yang saudara ingin sampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia, sebuah perbuatan yang ditemukan oleh niat dari pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang bersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semua yang ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niat yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, ia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara, saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itulah, pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis
majelis hakim akan mengundurkan diri untuk berusaha dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat. Demikian drama dari siswa-siswi kelas 11 IPS 2. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari drama ini. Terima kasih.